Baiklah, pada video ini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang sudah dibahas sebelumnya dan dirangkum menjadi satu. Yang berjudul pertama, hakikat manajemen, kedua, perkembangan pemikiran manajemen dan pengambilan keputusan, ketiga, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, keempat, perencanaan. Tapi sebelum itu, perkenalkan saya atas nama Krislia Wahdo, NIM 1608110210. Hakikat manajemen. A. Definisi manajemen dan manajer. Pertama, manajemen. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok dan sejumlah orang untuk mencapai sasaran. Kedua, manajer. Manajer adalah seorang pegawai di suatu perusahaan yang bertugas mengkoordinasi berbagai kegiatan dari para pegawai perusahaan. Fungsi manajemen. Fungsi pertama, forecasting, kedua, planning, ketiga, organizing atau pengorganisasian, keempat, staffing atau assembling resources, kelima, directing atau commanding, keenam, leading, ketujuh, coordinating, kedelapan, motivating, kesembilan, controlling, kesepuluh, reporting atau pelaporan. Tingkat manajemen. Pertama, manajemen tingkat atas atau top level manajemen. Kedua, manajemen tingkat menengah atau middle level manajemen. Ketiga, manajemen tingkat pertama atau first level manajemen. D. Keterampilan manajemen. Pertama, keterampilan konseptual atau conceptual skill. Kedua, keterampilan berhubungan dengan orang lain atau humanity skill. Ketiga, keterampilan teknis atau technical skill, yang terdiri dari pertama, keterampilan manajemen waktu, kedua, keterampilan membuat keputusan. Jadi dapat disimpulkan, hakikat manajemen adalah proses pemberian bimbingan, pimpinan, pengaturan, dan pengendalian, dan pemberian fasilitas lainnya. Peran manajemen dalam organisasi penanggung jawab dan pengendali pelaksanaan efektivitas POLC operasional organisasi sehari-hari, melakukan SWOT analisis, pengelola SDM dan sumber daya organisasi, menjalin aksi dengan stakeholder, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan organisasi manajemen diperlakukan organisasi dalam rangka mencapai tujuan, atau dengan kata lain, manajemen berorientasi pada tujuan. Keadaan ini menunjukkan bahwa dalam pencapaian tujuan, organisasi secara efektif dan efisien sangat membantu pemimpin organisasi dan manajemen. Perkembangan pemikiran manajemen dan lingkungan manajerial. A. Perkembangan pemikiran manajemen. 1. Perkembangan pemikiran manajemen klasik. Teori manajemen klasik terbentuk sebagai upaya menemukan cara terbaik untuk memanajemen dan mengerjakan pekerjaan. Kedua, perkembangan pemikiran manajemen neoklasik. Pada umumnya, teori atau aliran ini muncul akibat dari adanya banyak kekurangan dan lemahnya teori klasik. Ketiga, perkembangan pemikiran manajemen modern. Ilmu manajemen mulai berkembang diawali dengan teori klasik, kemudian disusul dengan teori neoklasik. Lalu seiring perkembangan kebutuhan yang serba cepat, praktis, dan efisien, muncul teori baru, yaitu teori manajemen modern yang lebih menekankan pada aliran kuantitatif dan merupakan gabungan dari operational research dan manajemen sains. Keempat, pemikiran manajemen postmodern. Postmodern manajemen secara sistematik
menjelaskan perbedaan antara perilaku organisasi birokrasi dan keanggotaan organisasi seperti kemitraan. Bagian B, lingkungan manajerial. Pertama, lingkungan internal. Terdiri dari budaya organisasi. Budaya organisasi adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Kedua, lingkungan eksternal terdiri dari pertama, lingkungan umum atau general environment. Kedua, lingkungan tugas atau task environment. Kemudian bagian ketiga, lingkungan global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk melakukan bisnis global untuk menjual barang dan jasa guna mencapai tujuan perusahaan. Keempat, lingkungan manajerial kultural. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017, kompetensi sosial kultural merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk. Perkembangan teori manajemen dimulai dari teori manajemen klasik dengan pemikiran manajemen ilmiah dari Taylor dan teori organisasi klasik dari Mayo. Lingkungan manajerial adalah lingkungan internal dan eksternal yang mampu mempengaruhi kinerja manajer dalam organisasi. Lingkungan seorang manajer terdiri atas faktor-faktor yang selalu berubah secara konstan atau tetap. Faktor tersebut dapat berlangsung di lingkungan organisasi. Materi selanjutnya, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian pemecahan masalah. Pemecahan masalah berarti mencari jalan keluar dari sebuah kesulitan, suatu cara keluar dari rintangan, mencapai suatu tujuan yang tidak seketika dapat dimengerti. Proses berpikir secara normal menurut Solso akan meliputi 3 komponen. Pertama, berpikir adalah aktivitas kognitif yang terjadi dalam mental atau pikiran seseorang, tidak tampak tetapi dapat disimpulkan berdasarkan perilaku yang tampak. Kedua, berpikir merupakan suatu proses yang melibatkan beberapa manipulasi pengetahuan di dalam sistem kognitif. Ketiga, aktivitas berpikir diarahkan untuk menghasilkan pemecahan masalah. Tahapan dalam pemecahan masalah: pertama, menemukan masalah. Kedua, mencari sebab-sebab yang mengakibatkan masalah. Ketiga, menemukan penyebab utama. Keempat, menyusun rencana penanggulangan. Kelima, melaksanakan rencana penanggulangan. Keenam, evaluasi hasil penanggulangan. Ketujuh, standarisasi. Kedelapan, rencana selanjutnya. Definisi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan mengandung 3 arti. Pertama, pilihan atas dasar logika atau pertimbangan. Kedua, beberapa alternatif yang harus dipilih untuk menghasilkan suatu pilihan terbaik. Sementara arti yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai dari keputusan tersebut. Maka pengertian teori pengambilan keputusan adalah suatu pemecahan masalah untuk memilih suatu alternatif dari beberapa pilihan alternatif yang tersedia. Langkah-langkah menguraikan proses pengambilan keputusan. 1. Identifikasi keputusan. Kedua, kumpulkan informasi. Ketiga, identifikasi alternatif potensial. Keempat, analisis semua bukti. Kelima, pilih opsi. Keenam, ambil tindakan. Jenis-jenis pengambilan keputusan. Pertama, keputusan strategis. Kedua, keputusan administratif atau taktif. Ketiga, keputusan operasional. Kesimpulan,
Masalah dalam manajemen adalah pertanyaan yang tidak dapat dijawab langsung karena pada titik awal belum tentu diketahui aturan atau hukum yang dapat digunakan untuk mendapatkan jawaban. Perencanaan. Pengertian perencanaan atau planning. Perencanaan adalah fungsi dasar atau fundamental manajemen karena organizing, staffing, directing, dan controlling pun harus terlebih dahulu direncanakan. Perencanaan ini adalah dinamis. Perencanaan ini ditujukan pada masa depan yang penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan kondisi dan situasi. B. Pentingnya perencanaan. Pertama, perencanaan memberikan arahan untuk suatu tindakan atau tujuan. Kedua, perencanaan mengurangi risiko ketidakpastian. Ketiga, perencanaan mengurangi kegiatan yang tumpang tindih dan boros. Keempat, perencanaan mendorong inovasi dan kreativitas. Kelima, perencanaan menetapkan standar untuk pengendalian. C. Jenis-jenis perencanaan. 1. Perencanaan berdasarkan ruang lingkup. Kedua, perencanaan berdasarkan tingkatan. Ketiga, perencanaan berdasarkan jangka waktu. D. Prinsip-prinsip perencanaan. 1. Planning harus membantu tercapainya tujuan. Maka dari itu, kita harus meminimalisir terjadinya kekeliruan mengenai tindakan yang akan kita lakukan agar tidak terjadi pengorbanan yang lebih besar. Kedua, planning harus merupakan kegiatan pertama dari seluruh proses manajemen. Ketiga, perencanaan harus mencakup seluruh kegiatan. Keempat, dalam sebuah perencanaan harus ada alternatif, baik menyangkut bahan, waktu, tenaga kerja, biaya, dan sebagainya. Kelima, perencanaan harus mempunyai nilai efisiensi dan penghematan. Keenam, perencanaan harus melihat faktor-faktor yang urgen saja sehingga harus jelas, terang, tidak bertele-tele. Ketujuh, perencanaan harus mudah disempurnakan, diperbaiki, atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sewaktu-waktu berubah. Kedelapan, harus mempunyai strategi untuk dapat diterima oleh semua pihak agar dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Selanjutnya, proses perencanaan. Pertama, menetapkan target atau tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk mencapai tujuan. Hambatan dalam penetapan perencanaan. 1. Tujuan yang tidak tepat. Kedua, sistem penghargaan yang tidak tepat dalam beberapa lingkungan. Ketiga, lingkungan yang dinamis dan kompleks. Sifat dari suatu lingkungan organisasi juga merupakan hambatan bagi penetapan tujuan dan perencanaan yang efektif. 4. Keengganan untuk menetapkan tujuan. Kelima, penolakan terhadap perubahan hambatan. Keenam, keterbatasan yang membatasi apa yang dapat dilakukan organisasi merupakan hambatan utama yang lain. Selanjutnya, mengatasi hambatan perencanaan. Pertama, pemahaman maksud, tujuan, dan rencana. Salah satu cara terbaik untuk memperlancar penetapan tujuan dan proses perencanaan adalah dengan maksud dasarnya. Kedua, komunikasi dan partisipasi. Ketiga, konsistensi atau revisi dan pembaruan. Keempat, sistem penghargaan yang efektif secara umum.